Sebagian pihak khawatir adanya surat edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian akan menghambat kebebasan berbicara dan demokrasi. Betulkah demikian? Apa kemudian tanggapan pemerintah? Berikut ini kami sampaikan pernyataan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Belajar jadi bangsa yang lebih disiplin, lebih berbudaya, kan katanya kita bangsa yang ramah tamah. Yang kritik orang kritik, harus boleh, tapi ada aturan main. Hidup ini kan ada aturan main, jadi tidak boleh semua kita juga bebas-bebas yang akhirnya malah jadi kita menjadikan bangsa ini generasi yang tidak tahu aturan. Itu aja sebenarnya. Bang Don, betul bahwa kemudian ya tadi juga Bang Son sampaikan gitu. Kadang-kadang kita berasa aduh kasar sekali gitu kan. Pendidikan kepada masyarakat mungkin sama perlunya dengan pendidikan atau pelatihan di aparat penegak hukum. Ya, saya orang yang percaya memang masyarakat harus diliterasi untuk hal-hal seperti ini. Ruang komunikasi yang sekarang paling intensif itu adalah lewat sosial media. Di situ ada panas luar biasa komunikasinya, ada mesra luar biasa, tapi kita sering bertemu dengan antara haters dan lovers yang kemudian bisa berkelompok lalu kemudian menarik. Saya mengerti kenapa menggunakan kata-kata kasar tadi, karena itu kan sering viral sekali. Lebih cepat itu sampai ke publik, dan saya termasuk orang yang harus mengatakan kita takut ini, kita khawatir ini membatasi kebebasan berbicara, tapi menurut saya saatnya diatur. Yang penting kan tidak bisa, jangan sampai mengatur justru untuk kepentingan-kepentingan yang justru membuat orang gelisah gitu, tidak boleh gitu. Oke. Sudah seberapa batas kegelisahan sekarang ini kalau sebagai orang yang aktif di sosmed, medsos? Kebetulan memang saya bergerak di bidang internet dan memang saya teman-teman yang bergerak di dunia internet dan bukan hanya di Indonesia, saya kira memang ini sudah menjadi global issues bahwa ini memang hate speech di dunia internet harus segera ditangani. Saya ingin merefer ke satu campaign yang saya kira sangat bagus, ada websitenya juga, ini bahkan di launch oleh namanya Council of Europe. Ini lembaga hak asasi di Eropa yang secara masif sedang melakukan upaya kampanye untuk mengurangi hate speech ini, Pak. Dan dimulai dari kalangan anak-anak muda. Jadi saya kira sekali lagi dengan disclaimer, mohon kepada bapak-bapak kepolisian kita untuk betul-betul membatasi pengaturan soal hate speech ini di tempat-tempat yang memang kita worry betul. Jangan sampai tadi memberangus kritik, jangan hanya menjadi saluran buat kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu untuk membungkam orang-orang tertentu juga gitu. Saya kira kalau saya pribadi ini inisiatif yang perlu didukung dan memang tidak unik Indonesia, ini bagian dari sebuah global campaign, bagian dari global concern yang memang sedang terjadi sekarang ini. Dari pihak kepolisian memang sosialisasi pelatihan sekarang mulai dilakukan? Ya, sudah mulai dilakukan dari tingkat Polda, Polres, bahkan sampai tingkat Polsek. Karena biar mereka lebih paham sehingga ketika menghadapi masalah ini mereka lebih profesional. Itu yang sedang dilakukan. Dan di dalam hal ini juga betul tadi saya menanggapi bahwa masalah ini bukan hanya masalah hukum semata-mata, tapi juga menyangkut masalah moral dan etika. Bagaimana mungkin dampak, selain dampak internal kan eksternalnya, bagaimana kita mungkin bisa mengajak masyarakat untuk membangun budaya komunikasi yang lebih baik. Kalau soal beginian kira-kira setiap hari nih ya, berapa kemudian yang mesti dilihat oleh satu orang anggota polisi gitu? Oh, ini kami kan ada, sementara ini kalau hanya dari media sosial dunia maya ini kita kan ada cybercrime. Ini saya bisa perlihatkan ini, perlihatkan dampak sebelum dilakukan surat edaran dan sesudah ini. Dampak sebelum mungkin diharapkan ke sana. Ya. Ini seperti ini, mohon maaf kata-katanya seperti anjing lu. Asalnya sebelumnya seminggu sebelumnya 3.950, sekarang jadi 2.160, berkurang 1.790. Kemudian buat takut. Mohon maaf, Babilu misalkan ini berkurang dari 3.180 sekarang menjadi 624, berkurang 2.556 dan lain-lain yang mungkin nanti datanya ini. Jadi
memang Ada secara gunanya ya surat psikologi edaran juga yang internal ada- itu disampaikan sampai ada ke dampaknya juga gitu. diberitakan juga gitu. Ya kan? Apalagi ini, ya mohon maaf, ini pengguna internet itu anak muda itu kan 70% antara 30 tahun ke bawah gitu kan. Sehingga ini kalau kata-kata yang kloset, sampah ini dibiarkan begitu saja, jangan sampai nanti ini menjadi sebuah habit. Iya. Apalagi ini mohon maaf satu kali lagi. Apa? Ini latar belakangnya itu kan kemarin Singkil, Tolikara, Ya. Jackmania, Ahmadiyah di Banten ini kan terjadi itu salah satunya melalui ini. Jangan sampai nanti sudah kejeduk Melalui media sosial. Media bukan sosial. pamflet, bukan spanduk Bukan. gitu. Ada Oke. pamflet, ada spanduk, Ya. ada media sosial, juga ada pidato lisan. Iya. Nah, kita tidak ingin masyarakat nanti apalagi dalam kejeduk kemudian, nah kita ingatkan jauh-jauh sebelumnya jangan sampai terjadi hal yang demikian apalagi sampai terjadinya korban. Oke. Jadi ini lebih kepada tindakan antisipatif, preventif dan edukatif. Antisipatif, preventif, edukatif, jadi tidak selalu harus kemudian masuk ke pengadilan, begitu Pak Khairul? Iya tentu harus kita pahami bahwa setiap pengaduan itu tetap harus diproses. Walaupun persoalannya nanti tidak memenuhi unsur pidana, tapi kan proses tetap harus dilakukan. Jadi jangan dikira kalau diproses itu satu laporan pengaduan katakanlah begitu, lalu harus perkara itu akan dibawa ke pengadilan, kan belum tentu gitu loh. Tapi boleh nggak kira-kira gitu kalau kemudian polisi merasa bahwa ini akan bisa kemudian diadukan, kemudian mereka dipanggil atau orang yang punya akun atau ini tiba-tiba dipanggil gitu. Banyak kali. Apakah mungkin? Sepengetahuan saya banyak sekali itu dilakukan. Biasanya dengan cara pemeriksaan secara konfrontasi. Dikonfrontasi seperti apa antara itu, Pak? pelapor dan terlapor dikonfrontasi. Kalau ini dilakukan dengan benar, ini akan menjadi sebuah arus balik, paling tidak membendung kecerobohan dan hal-hal yang tidak elok yang berlangsung dalam praktek sosial media. Kalau betul-betul bisa dilaksanakan dengan benar. Saya masih mencatat kira-kira ya, karena ya dulu ada trio macan yang kemudian ditangkap polisi lalu kemudian diperiksa karena kemudian ada cerita dugaan bahwa itu ada blackmail lewat yang begini. Apalagi kalau misalnya ada akun-akun yang anonim lain yang mungkin akan melakukan hal yang sama. Sekarang ini memang kan era di mana masyarakat baru dengan cara bermedia baru yang sangat mudah lalu kemudian mengeluarkan kata-kata itu tanpa etika, tanpa fakta, lalu kemudian menyebarkan ini. Sekali lagi kalau dilihat, kalau itu dengan cara yang benar dilakukan, ini akan menjadi arus balik yang mungkin membuat banyak orang cukup happy lah. Yang menjadi persoalan kita tadi kan konsen tentang pasal karetnya, tentang kemudian menggunakan itu untuk kepentingan tertentu yang kemudian membuat orang gelisah. Oke. Tapi kalau benar seperti data yang dibuat tadi, mungkin data dari indikator Indonesia itu bisa dilihat bahwa mengurangi itu juga bisa positif untuk Paling tidak membuat orang takut. Iya. Aparatnya belajar, masyarakat juga harus belajar begitu ya Mas. Karena tanggapannya sesaat lagi, tapi ya kami akan kembali untuk Anda.